Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku merupakan salah satu murid dari SMA Negeri 71 Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Ayunda Fauzia Absen 8 dari kelas 10H. Nah, di sini aku tuh bakal ngejelasin tentang apa itu cerpen dan aku juga bakal kasih contoh ke kalian tentang cerpen yang aku peranin. Nah, yang pertama di sini aku akan ngejelasin dulu nih apa itu cerpen supaya teman-teman tuh dapat tahu lebih lanjut tentang cerpen. Cerpen itu merupakan singkatan dari cerita pendek ya teman-teman. Nah, cerpen itu merupakan karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman yang dialami oleh tokoh secara singkat, padat, dan fokus pada konflik utamanya. Nah, cerpen itu juga biasanya dapat dibaca dalam waktu singkat, sekali duduk, dan dapat memiliki jumlah tokoh, latar, serta alur yang tidak terlalu kompleks. Nah, dari pengertian dan juga beberapa penjelasan tentang cerpen tadi, di sini tuh ada ciri-ciri cerpen. Jadi yang pertama, ciri-ciri cerpen itu dia itu berisi sangat singkat dan padat. Terus juga dia berfokus pada suatu peristiwa atau konflik yang utama. Jumlah tokohnya terbatas, memiliki alur yang cukup sederhana, lalu mengandung pesan dan amanat, dan dapat dibaca dalam waktu yang relatif singkat. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang struktur cerpen. Jadi struktur cerpen itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, resolusi, dan koda. Nah, di bagian koda ini tuh dia bersifat opsional, jadi boleh ada dan boleh tidak, sesuai dengan teman-teman maunya ada atau tidak. Yang pertama juga, aku bakal ngejelasin lebih lanjut tentang struktur orientasi. Jadi, struktur orientasi itu merupakan pengenalan awal tokoh, waktu, suasana cerita, dan juga bagaimana cerita ini tuh bakal dikenalkan kepada teman-teman gitu loh. Bisa jadi ini tuh dia muncul awalnya konflik atau segala macamnya kan. Terus di bagian resolusi ini tuh merupakan puncak dari cerita tersebut. Entah itu dari penyelesaian konflik itu atau yang lainnya. Nah, bagian terakhir ini tuh berisi koda. Koda itu biasanya merupakan bagian penutup yang berisi pesan moral, amanat, atau perubahan yang dialami oleh tokoh ini gitu. Selanjutnya dari semua itu, di cerpen ini tuh dia memiliki 2 unsur utama, yaitu ada unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik. 2 unsur ini tuh berbeda teman-teman. Perbedaannya itu ada di seperti kayak unsur intrinsik itu dia berisi tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Sedangkan ekstrinsik itu dia tuh merupakan pendapat dari orang lain tentang si cerpen ini. Dari penjelasan cerpen yang tadi aku udah jelasin semuanya, di sini tuh ada tujuan mengapa cerpen itu tuh dibuat. Yang pertama itu untuk menghibur para pembaca dari si cerita pendek ini. Terus juga dia tuh bisa menyampaikan pesan atau nilai moral yang bisa dicontoh oleh para pembaca. Terus juga yang ketiga atau yang terakhir itu dia juga bisa memberikan inspirasi dan pelajaran bagi para pembaca. Setelah penjelasan singkat tentang cerpen yang udah aku berikan di awal, sekarang aku bakal kasih contoh tentang cerita pendek dari judul Ternyata Aku Bisa. Jadi, judul Ternyata Aku Bisa ini tuh menceritakan tentang seorang siswa yang dia tuh merasa tidak paham ketika pelajaran segala macamnya, tentang soal-soal tuh dia tidak bisa mengerti dan lain-lainnya pokoknya. Nah, tiba-tiba tuh ada datang dirinya dari masa depan yang posisinya tuh udah sukses dibandingkan dengan dirinya yang sekarang. Tuh. Dari yang tadi aku udah jelasin tentang drama cerpen yang bakal aku buat itu, di sini aku bakal meranin 2 peran, yaitu aku yang sekarang sama aku yang ada di masa depan. Kalian penasaran kan pasti, jadi yaudah kalian lihat aja nanti. Bye. Kenapa ya? Orang-orang cepet banget ngerti soal pelajaran. Sedangkan aku harus berkali-kali dikasih tahu. Baru 5 menit dijelasin, udah lupa sama semuanya.
Kalau aku begini terus, gimana sama masa depan aku ya? Tenang, dulu aku juga ngomongnya kayak gitu kok. Siapa kamu? Aku? Siapa? Ya, aku kamu. Cuman aku adalah kamu di beberapa tahun ke depan. Kadang juga aku sering gak paham di kelas. Kadang malu buat tanya. Terus juga takut dibilang bodoh sama teman-teman aku. Aku tahu posisi kamu kayak gimana sekarang. Karena aku juga ada di posisi kamu kemarin. Kamu pikir aku sukses seperti sekarang karena aku selalu ngerti pelajaran? Aku sukses karena aku selalu belajar sampai aku ngerti. Bukan malah nyerah karena aku tuh gak ngerti-ngerti sama pelajaran. Gak harus jadi yang paling pintar. Gak harus juga yang selalu menjadi ranking 1. Tapi kita yang gak pernah menyerah dan terus mau berkembang. Jadi menurut kamu aku bakal baik-baik aja buat masa depan aku? Kamu mau terus mencoba gak? Iya, aku bakal terus mau kok buat coba hal-hal baru yang bisa ngembangin diri aku. Oke, berarti sekarang aku harus benar-benar serius.